Halo semuanya dan selamat datang. Stres. Kita semua pasti kenal banget sama yang satu ini. Tapi gimana kalau ada cara buat mengubahnya dari musuh jadi ya sesuatu yang bisa kita kelola? Hari ini kita bakal bedah bareng-bareng sebuah peta yang bisa bantu kita menavigasi tekanan hidup dan nemuin lagi keseimbangan kita. Pernah nggak sih ngerasa kayak ditarik ke 1000 arah berbeda? Kerjaan, keluarga, urusan pribadi, semuanya numpuk jadi satu? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Justru itu yang mau kita urai bareng-bareng sekarang. Nah, ini dia nih pusat dari pembahasan kita. Roda manajemen stres. Anggap aja ini bukan sekedar daftar kerjaan biasa ya. Ini tuh peta pribadi Anda yang nunjukin gimana semua area hidup kita, dari pikiran, badan, emosi, sampai hubungan sosial, semuanya itu nyambung dan butuh perhatian biar rodanya muter seimbang. Oke, jadi kita bakal jalan-jalan ke 4 area utama roda ini. Mulai dari ngurusin beban di kepala, ngatasin dampaknya ke badan, belajar ngadepin gelombang emosi, sampai memperkuat hubungan kita sama orang lain. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Oke, pemberhentian pertama kita, beban mental. Ini tuh kayak ruang kontrol kita, ya kan? Tempat di mana rasa kewalahan itu sering banget dimulai. Dan untungnya ini juga tempat di mana kita bisa mulai ambil alih kendali lagi. Area mental ini sering banget jadi titik awal dari semuanya. Coba dipikirin, kalau pikiran kita lagi adem, rasanya semua jadi lebih enteng kan? Nah, itu dia efek dominonya. Sekarang, kita lihat gimana cara praktis buat mulai ngeberesin pikiran kita. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar, bikin ruang nafas. Bukan cuma soal meja kerja yang rapi loh ya, tapi juga ruang di kepala kita. Ngasih izin ke diri sendiri buat istirahat 5 menit di tengah kesibukan itu bukan males, tapi strategi cerdas buat jaga kejernihan pikiran. Nah, ini nih jurus jitu buat ngelawan rasa males atau nunda-nunda kerjaan. Sebuah proyek besar itu emang kelihatan serem, tapi coba deh dipecah jadi tugas-tugas kecil, misalnya kirim email A atau bikin draft paragraf pertama. Tiba-tiba, semuanya jadi kelihatan jauh lebih gampang dikerjain. Dan jangan pernah remehin kekuatan to-do list. Ini bukan sekedar pengingat, tapi cara kita mainin semua beban pikiran dari kepala ke kertas. Jadinya, pikiran kita bisa lebih fokus sama apa yang ada di depan mata sekarang. Kita lanjut ya, dari kepala sekarang kita turun ke badan. Soalnya stres itu nggak cuma nongkrong di pikiran kita, dia juga nginep di badan kita. Jadi ngerawat fisik itu penting banget buat ngelola stres secara keseluruhan. Kuadran ini intinya soal fondasi energi kita. Coba bayangin tubuh Anda itu kayak baterai. Aktivitas apa aja sih yang nge-charge dan apa yang bikin boros? Nah, di sini kita bakal fokus ke cara-cara nge-charge-nya. Ini dia 3 pilar utamanya, nutrisi, gerakan, dan hidrasi. Nggak perlu yang heboh-heboh kok, bukan soal olahraga berat atau diet ketat. Cukup dengan pilihan-pilihan kecil yang konsisten. Jalan kaki sebentar habis makan siang misalnya. Itu bisa nurunin hormon stres. Atau ganti camilan manis sama buah. Hal-hal kecil kayak gini tuh investasi energi jangka panjang. Dan mungkin ini nih charger paling penting yang sering banget kita lupain. Tidur. 7-8 jam. Angka ini bukan cuma saran loh ya. Ini benar-benar kebutuhan biologis yang mutlak, biar otak dan badan kita bisa pulih dari stres seharian. Oke, sekarang kita menyelam lebih dalam ke dunia batin kita. Stres itu kan seringnya bikin emosi kita kayak ombak ya, naik turun nggak karuan. Nah, di bagian ini kita belajar jadi peselancar yang andal di tengah gelombang itu, bukan malah tenggelam. Selamat datang di kuadran emosional. Bagian ini tuh intinya tentang ngasah kecerdasan emosional kita. Kemampuan buat ngenalin, mahamin, dan ngelola perasaan kita sendiri dengan cara yang sehat. Coba deh perhatiin, alat-alatnya tuh praktis banget. Cuma tarik napas dalam-dalam aja udah bisa langsung bikin sistem saraf kita rileks. Atau belajar bilang enggak buat ngelindungin energi kita. Dan nulis itu bisa jadi cara yang ampuh banget buat ngerti apa sih yang sebenarnya kita rasain. Coba deh, kita berhenti sebentar di sini. Kalimat ini dalam banget artinya. Sering banget kan kita jadi kritikus paling kejam buat diri kita sendiri. Nah, berlatih ngomong ke diri sendiri seolah-olah kita lagi ngomong ke sahabat baik kita, itu bisa mengubah segalanya. Beneran? Jangan pernah, sekali-kali, meremehkan kekuatan curhat. Ngeluarin unek-unek ke orang yang kita percaya, itu bisa langsung bikin beban kita terasa lebih ringan. Ibaratnya, beban yang dibagi dua kan jadi setengah lebih enteng. Oke, pemberhentian terakhir kita. Dan ini salah satu senjata paling ampuh, ikatan sosial. Kita ini kan makhluk sosial. Punya teman, punya keluarga, punya koneksi sama orang lain, itu bukan cuma pelengkap,
tapi tameng utama kita buat ngelawan stres. Kuadran sosial ini ngingetin kita satu hal yang penting banget. Kita tuh nggak diciptain buat nganggung semuanya sendirian. Jadi meluangkan waktu buat ngebangun support system yang solid itu bukan buang-buang waktu, tapi investasi krusial buat ketahanan mental kita. Kuncinya satu, proaktif. Jangan nunggu sampai ngerasa kesepian baru cari teman. Justru sengaja luangin waktu buat mereka, angkat telepon, dan pas lagi ngobrol, coba deh bener-bener dengerin. Mendengarkan secara aktif itu salah satu hadiah terbaik yang bisa kita kasih buat memperkuat hubungan. Ingat, koneksi itu jalan dua arah. Ngomong-ngomong soal koneksi, hobi itu punya kekuatan super loh. Selain bikin pikiran kita fresh lagi, hobi juga bisa jadi jembatan alami buat kita ketemu orang-orang baru yang satu frekuensi. Nah, kita udah kelilingin semua bagian rodanya. Sekarang, coba bayangin lagi keempatnya jadi satu kesatuan. Tujuannya itu bukan buat jadi sempurna di semua area, tapi buat lebih sadar, bagian mana nih dari roda gue yang kayaknya agak kempes dan butuh perhatian lebih hari ini? Nah, sekarang pertanyaan ini buat Anda. Coba deh, ambil waktu sebentar buat ngecek diri sendiri. Mungkin lagi butuh tidur lebih, atau mungkin udah saatnya nelpon teman lama. Di mana Anda bisa mulai dengan satu perubahan kecil hari ini? Ingat ya, tujuan akhirnya itu bukan kesempurnaan, tapi keseimbangan yang dinamis. Ini adalah sebuah perjalanan, jadi jangan ngerasa harus benerin semuanya sekarang juga. Cukup lihat lagi roda Anda dan pilih satu hal kecil saja, satu langkah kecil. Karena keseimbangan itu nggak dicari, tapi diciptakan, satu langkah demi satu langkah.